Saya belum pernah berpikir bahwa suatu hari, segala sesuatu yang bisa saya kendalikan, uang, kekuasaan, orang, akan menjadi tidak berguna di hadapan dua kata, ketidakberdayaan. Malam itu, hujan turun memutih di langit Bandung. Suara air yang berderak di kap mobil seolah ingin menembus lapisan kaca dingin untuk menenggelamkan saya dalam keheningan keputusasaan. Saya, Adrian Santoso, 45 tahun, pernah menjadi orang yang oleh pers disebut sebagai pria emas di industri investasi Indonesia. Selama lebih dari 20 tahun, saya hanya tahu berlomba dengan angka, dengan kontrak, dengan keuntungan. Namun selama 2 tahun terakhir, semua reputasi itu tidak lagi berarti. Karena istri saya, Lestari, masih terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit, di antara batas kehidupan dan kematian. Malam ini, Dr. Yusuf menatap saya dengan pandangan campur aduk antara iba dan dingin, suaranya sedikit merendah. Saya sangat menyesal, tetapi peluang pemulihan Ibu Lestari adalah 0. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Saya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak lagi memiliki kekuatan untuk marah, juga tidak cukup keyakinan untuk berdoa. Saya hanya tahu berjalan keluar dari rumah sakit seperti seseorang yang baru saja kehilangan alasan untuk hidup. Dalam perjalanan pulang, saya menghentikan mobil di jalan yang sepi, di tengah lalu lintas yang jarang, membiarkan hujan menghantam kaca jendela. Mata saya menembus lapisan air, melihat kota seolah meleleh menjadi guratan cahaya yang buram. Saya teringat gambaran Lestari, wanita yang lembut, selalu tersenyum ketika saya pulang terlambat, selalu berkata, "Jangan lupa, Adrian, uang bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli keyakinan." Saat itu, saya tertawa. Kini, kalimat itu justru membuat hati saya sakit. Saya menyalakan lampu mobil, berniat untuk pergi, tetapi tiba-tiba saya melihat sekilas bayangan kecil di pinggir jalan, seorang anak laki-laki meringkuk di bawah atap warung kelontong tua. Hujan sangat deras, pakaiannya basah kuyup, kaki telanjangnya berlumuran lumpur, tetapi di tangannya ada sebuah Quran tua. Halaman-halamannya yang basah saling menempel. Dia membaca dengan sangat pelan, suaranya bergetar karena dingin tetapi teratur dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Suara itu aneh. Tidak keras, tidak menyedihkan, tetapi jernih, ringan seperti nyala lilin di malam yang gelap. Saya tidak mengerti mengapa saya membuka pintu mobil, melangkah keluar di tengah hujan dingin, mendekatinya. "Apa yang kamu lakukan di sini, di tengah malam hujan seperti ini?" Saya bertanya. Anak itu mendongak, mata hitamnya memancarkan cahaya yang aneh. "Saya sedang membaca Quran, Pak. Membaca agar hati tidak takut ketika hujan." Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya membungkuk, mengeluarkan uang kertas 100.000 rupiah dari dompet dan memberikannya. "Ambillah, nak. Beli sesuatu untuk dimakan, jangan sampai sakit." Anak itu menggeleng, suaranya pelan tetapi tegas. "Saya tidak butuh uang, Pak. Saya hanya sedang mendoakan ibu saya di surga. Jika Bapak mau, saya akan mendoakan Bapak agar Bapak tidak sedih lagi." Saya membeku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hati saya bergetar. Seorang anak berusia 9 tahun, di tengah hujan dingin, tidak meminta sedekah, tidak mengeluh kesusahan, malah ingin mendoakan saya. Saya bertanya namanya. "Nama saya Ryan." "Berapa umurmu?" 9, Pak. Saya tidur di musala dekat pasar, ada tempat kering, saya lebih suka di sana daripada di jalanan." Saya duduk, sejajar dengan mata anak itu. Tatapan jernihnya membuat saya merasa malu atas kekosongan di hati saya. Saya bertanya pelan, seolah saya lebih membutuhkan jawaban itu daripada dia. "Apakah kamu percaya bahwa doa kecil seperti doamu, Allah akan mendengar?" Ryan tersenyum, senyum yang begitu lembut, hingga hujan pun seolah mereda. "Allah mendengar semuanya, Pak. Hanya saja Dia akan menjawab ketika kita tulus." Kalimat itu membuat dada saya sesak. Selama 2 tahun terakhir, berapa kali saya berdoa,
Tetapi, apakah saya masih percaya bahwa doa saya akan didengar? Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan tenggorokan tercekat. Entah mengapa, air mata saya jatuh. Seseorang seperti saya, yang pernah bersikap dingin di hadapan segala gejolak, menangis di depan seorang anak kecil yang tidak dikenal. Mungkin pada saat itu saya menyadari bahwa saya tidak lagi berjuang untuk memenangkan takdir. Saya hanya ingin diampuni karena telah melupakan cara untuk percaya. Saya berkata pelan, "Apakah kamu lapar, Ryan?" "Sedikit, tapi saya sudah terbiasa, Pak." "Ikut dengan Bapak, mari kita makan sesuatu yang hangat." Anak itu ragu, menatap saya dengan curiga. "Bapak, tidak takut terganggu oleh saya?" Saya tersenyum tipis, suara saya serak. "Tidak, Nak. Sebenarnya, justru kamu yang sedang membantu Bapak." Kami berjalan menyusuri jalan yang tergenang air menuju sebuah warung soto kecil yang masih buka. Suara hujan di luar masih tak henti, tetapi di dalam uap hangat dari semangkuk sup yang mengepul seolah mengusir rasa dingin di hati. Saya diam-diam memperhatikan Ryan makan, pelan, sopan, sesekali menyeka mulutnya dengan lengan baju yang basah. Di wajahnya masih ada tetesan air hujan, tetapi matanya bersinar terang, begitu jernih hingga bisa memantulkan jiwa orang di hadapannya. Saat itu, saya tiba-tiba berpikir, mungkin saya tidak kebetulan bertemu dengannya. Mungkin, di malam yang penuh air mata, Allah mengirimkan anak ini bukan untuk dibantu, melainkan untuk menyelamatkan saya, seseorang yang sedang mati dalam keraguan. Ketika kami meninggalkan warung, hujan masih turun, tetapi tidak sedingin sebelumnya. Saya melihat sosok kecil Ryan berjalan di samping saya, berpikir dalam hati. Mungkin mukjizat bukanlah tentang seseorang yang terbangun setelah 2 tahun koma. Mukjizat terkadang hanyalah tentang kita masih bisa percaya, meskipun hanya sekali lagi. Saya membuka pintu mobil, berbalik dan bertanya pelan. "Besok, bisakah Bapak bertemu denganmu di musala itu?" "Bisa, Pak. Bapak datang saja, saya bersih-bersih halaman setiap pagi." Anak itu berkata lalu tersenyum. Senyum itu seperti cahaya bulan yang jatuh di permukaan air, lembut, damai, dan sangat terang. Saya duduk di mobil sangat lama setelah Ryan menghilang. Suara hujan masih teratur, tetapi hati saya seolah telah berbeda. Hujan malam itu tidak hanya turun di jalanan, tetapi turun di hati saya, membersihkan lapisan debu kesombongan, kehilangan keyakinan, dan ketakutan bahwa saya tidak punya apa-apa lagi untuk dipegang. Saya tidak tahu setelah malam ini kemana hidup saya akan berbelok. Tetapi jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang baru saja terbangun, seberkas cahaya kecil, rapuh, tetapi hangat. Jika Anda pernah menyaksikan seseorang berdiri di antara batas keputusasaan dan keimanan, Anda akan mengerti bahwa terkadang hal yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah uang atau kata-kata penghiburan, melainkan tatapan yang tahu cara mendengarkan dan doa yang tulus. Ada momen-momen yang terasa kecil tetapi mengubah seluruh hidup kita. Malam itu hujan masih belum reda, suara angin menderu melalui atap seng tua warung makan di pinggir jalan. Bercampur dengan aroma soto panas yang mengepul, membuat saya merasa hangat sekaligus tercekat. Saya dan Ryan duduk berhadapan, di antara ruang kecil yang sederhana. Di meja ada 2 mangkuk soto berasap, uapnya menutupi pipi kurus anak itu. Saya tidak pernah menyangka akan makan bersama seorang anak yatim pada saat hati saya masih penuh dengan retakan. Dia makan dengan perlahan, sangat perlahan, seolah takut menumpahkan setiap tetes air yang berharga. Saya bertanya pelan, "Kamu biasanya makan di mana ketika hujan seperti ini?" Dia tersenyum, tidak melihat saya tetapi melihat mangkuk soto yang mengepul. "Kalau ada uang saya makan gorengan. Kalau tidak ada, saya minum air hujan, Pak. Tapi saya tidak sedih, karena setiap malam saya membaca Quran, saya merasa hati saya cukup." Saya tertegun menatapnya, cara Ryan berbicara tentang hidup begitu ringan, seolah kemiskinan, dingin, dan kesepian tidak bisa menyentuh iman di hatinya. Saya memaksakan senyum. "Kamu sendirian?"
Tidak juga, Pak. Saya tinggal bersama paman-paman di musala, tapi siang hari saya menyapu halaman, mengepel lantai, malamnya membaca Quran agar merasa ibu saya masih mendengarkan. Suaranya pelan, tanpa air mata, tetapi saya merasakan tenggorokan saya tercekat. Saya bertanya lagi, "Ibumu sudah lama meninggal?" Dia menghentikan sumpit, melihat ke tirai hujan di luar jendela. Matanya sedikit berkaca-kaca, seolah sedang menatap masa lalu. 2 tahun lalu, Pak, ibu saya meninggal setelah kecelakaan. Hari itu, saya dan ibu naik motor. Sebuah truk melaju kencang, tapi ada seorang wanita. Dia berlari keluar dari mobil, mendorong kami berdua ke samping. Wanita itu terluka parah, pingsan. Saya tidak tahu namanya, hanya ingat wajahnya lembut, dan ibu saya menangis banyak ketika melihat wanita itu terbaring tak sadarkan diri di jalan. Dia menyelesaikan kalimatnya lalu terdiam. Hanya ada suara hujan, suara sendok yang menyentuh pinggiran mangkuk, dan keheningan menyelinap di antara dua orang asing yang terasa sangat dekat. Saya menatap mata Ryan, dalam, hitam, dan sedih. Seorang anak berusia 9 tahun tetapi berbicara seperti orang yang telah melalui banyak kehilangan. Saya tiba-tiba ingin mengatakan sesuatu, ingin menghibur, tetapi tidak bisa. Karena saya menyadari, justru saya yang sedang dihibur olehnya. Saya bertanya pelan, "Apakah kamu marah pada Allah karena telah mengambil ibumu?" Dia tersenyum. "Tidak, Pak." Ibu saya bilang, "Allah hanya mengambil orang yang ingin dia jaga sangat dekat. Jika saya baik, tahu cara berdoa, suatu hari saya akan bertemu ibu lagi." Saya menundukkan kepala. Kalimatnya seperti pisau ringan yang melintas di hati saya. 2 tahun terakhir, saya berdoa, tetapi bukan karena keyakinan, melainkan karena kebiasaan. Sedangkan Ryan, dia berdoa karena cinta, karena keyakinan mutlak. Mungkin Allah tidak mendengarkan permohonan saya yang lemah, karena saya tidak berani percaya seperti anak itu percaya. Setelah beberapa saat, Ryan berkata lagi. Suaranya semakin pelan. Hari itu, ketika ibu saya diselamatkan, dia memeluk saya sangat erat dan berkata, "Kita berutang pada pahlawan itu doa seumur hidup." Jadi setiap malam saya membaca Quran, memohon kepada Allah untuk melindungi wanita itu, meskipun saya tidak tahu namanya. Saya meremas tangan saya, hati saya berdenyut. Seorang wanita yang mengalami kecelakaan 2 tahun lalu, seorang wanita yang berlari keluar dari mobil untuk menyelamatkan orang lain. Saya tidak mengerti mengapa cerita itu membuat kepala saya pusing. Perasaan aneh menyelinap ke hati, seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan saya dan anak ini yang belum saya sadari. Ryan mendongak menatap saya, matanya jernih. "Dan Bapak, apakah Bapak punya seseorang di rumah yang menunggu?" Saya terdiam. Gambaran Lestari yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit tiba-tiba muncul. Mesin pemantau kehidupan masih berkedip, tetapi saya tahu dia telah lama pergi dari dunia ini, hanya menyisakan tubuh yang terperangkap di antara hidup dan mati. "Ada," jawab saya pelan, "istri Bapak. Dia koma selama 2 tahun. Bapak sudah melakukan segala cara, dokter bilang tidak ada harapan." Anak itu terdiam, matanya yang bulat terbuka lebar. Dia koma 2 tahun, sama persis dengan saat ibu saya meninggal. Saya mengangguk, menelan ludah. Ya, 2 tahun berlalu, Bapak tidak tahu lagi bagaimana cara berdoa. Setiap kali memegang tangannya, Bapak hanya takut sedang memegang sebuah mimpi. Ryan meletakkan sendok, dengan lembut melipat kedua tangan di depan dada. "Jika Bapak mengizinkan, saya ingin mendoakan dia." Sebelum saya sempat bereaksi, dia sudah memejamkan mata, suara kecilnya bergema di tengah suara hujan yang teratur di luar. "Ya Allah, sembuhkanlah Ibu Lestari. Jangan biarkan Bapak Adrian kesepian. Jika nama dia masih tertulis dalam rencanamu, mohon izinkan dia membuka mata untuk melihat orang yang sedang menunggu." Suara anak itu kecil, tetapi terdengar jelas. Setiap kata yang diucapkan seolah menyatu
dengan suara hujan menyatu dengan detak lemah di hati saya. Ruangan di sekitar seolah hening, dan pada saat itu saya benar-benar percaya bahwa ada seseorang yang sedang mendengarkan. Saya menundukkan kepala, mata saya terasa panas. Ketika anak itu membuka mata, tatapannya lembut seperti cahaya lampu di malam hari. Sudah selesai, Pak. Allah selalu mendengar orang yang tulus. Saya menjawab pelan. Kamu percaya begitu? Ya, karena jika tidak percaya, untuk apa berdoa, Pak? Saya tertawa, tawa pertama setelah 2 tahun. Anak 9 tahun itu, dengan mata bersinar seperti langit setelah hujan, telah membuat pria seperti saya merasa malu karena telah kehilangan keyakinan terlalu lama. Kami meninggalkan warung ketika hujan sudah mereda. Di luar, jalanan sepi, lampu jalan memantulkan jejak air yang berkilauan seperti bintang jatuh. Saya memegang bahunya, berkata pelan, "Terima kasih, Ryan. Mungkin malam ini Bapak akan berdoa bersamamu." Dia tersenyum, lalu berlari menuju musala kecil di ujung jalan. Saya melihatnya, melihat bayangannya menyatu dengan tirai hujan yang memantulkan cahaya lampu. Dan di hati, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan sesuatu yang sangat ajaib, seperti keyakinan yang mulai menyala kembali. Saya kembali ke mobil, menyalakan mesin. Penghapus kaca menyapu, membersihkan lapisan hujan yang menempel. Di tengah kabut, saya melihat cahaya redup memancar dari pintu musala tempat dia baru saja masuk. Cahaya itu kecil, tetapi hangat, seperti lampu yang dinyalakan di tengah malam yang dingin. Saya tidak tahu apakah doa itu akan sampai ke langit, tetapi hanya dengan memikirkan ada seorang anak laki-laki yang memohon untuk wanita yang saya cintai, saya sudah merasa hati saya lebih ringan setengahnya. Mungkin itu adalah kesempatan kedua yang tidak pernah berani saya harapkan. Orang sering berkata, terkadang mukjizat datang dalam bentuk yang paling sederhana. Tetapi jika seseorang mengatakan itu kepada saya beberapa bulan yang lalu, saya pasti akan tertawa. Saya dulu percaya pada angka, pada rencana, pada strategi, tetapi tidak pernah percaya pada apa yang disebut orang mukjizat. Namun kini saya, seseorang yang pernah menolak segala hal di luar akal sehat, melangkah kaki ke musala kecil di sudut pasar Bandung, tempat anak laki-laki bernama Ryan sedang menyapu halaman dengan sapu tua. Tidak ada yang tahu mengapa saya datang, mungkin saya sendiri tidak mengerti. Hanya saja, sejak malam hujan itu, hati saya selalu terdorong untuk kembali ke tempat ini. Saya berdiri di luar mengamatinya cukup lama. Bajunya usang di bahu, kakinya telanjang, tetapi wajahnya bersinar luar biasa. Ryan melihat saya, lalu tersenyum. "Bapak Adrian datang. Saya kira hari ini Bapak sibuk." Saya mengangguk pelan, tangan saya memegang tas berisi barang-barang. "Bapak bawakan sedikit pakaian dan makanan. Apakah di sini kamu sudah punya semua yang dibutuhkan?" "Sudah." "Udah, Pak. Di sini saya punya tempat tidur, punya Quran, punya Allah, itu sudah cukup." Jawaban itu membuat saya bingung. Pada usia 45, saya memiliki lebih banyak dari 1.000 orang jika digabungkan, tetapi tidak pernah merasa cukup. Saya melihat sekeliling, musala kecil, dinding kusam, kipas angin tua berputar pelan, lantai keramik dingin. Saya menyingsingkan lengan baju, berkata, "Biar Bapak bantu perbaiki kipas angin ini, sepertinya hampir rusak." Ketika saya berdiri di kursi, anak itu duduk di bawah merapikan beberapa karpet tua. Suara Ryan terdengar pelan. "Bapak Adrian, ibu saya pernah bilang, ketika kita masih tahu cara berdoa, artinya Allah masih mendengarkan. Jadi, saya tidak pernah takut jika besok terjadi hal buruk, karena saya percaya, meskipun orang lain diam, Allah tetap mendengarkan saya." Saya menghentikan tangan, hati saya tiba-tiba tersentak. Dia mengucapkan kalimat itu dengan alami, seperti napas. Tetapi bagi saya, itu adalah sentuhan yang dalam pada kekosongan di hati. Tempat keyakinan telah tertidur terlalu lama. Saya tersenyum. "Bicaramu sudah seperti orang dewasa." "Saya hanya mengulang kata-kata ibu, Pak. Saya sangat merindukan ibu. Setiap kali membaca Quran, saya merasa ibu duduk di samping."
Saya menatapnya, merasa seperti melihat diri saya sendiri di cermin yang terbalik. Seseorang yang telah kehilangan hampir segalanya, tetapi dia tetap memilih untuk percaya, sedangkan saya tidak. Mungkin Anda pernah mendengar cerita aneh tentang takdir yang mempertemukan dua orang yang sama sekali asing pada saat salah satu dari keduanya hampir menyerah. Beberapa hari berikutnya, saya datang ke musala hampir setiap pagi. Kadang saya membawa roti, kadang hanya datang untuk duduk mendengarkan Ryan membaca Quran. Suaranya jernih, teratur, seperti detak jantung yang hidup di tengah keheningan. Setiap kali mendengar, hati saya terasa damai luar biasa. Suatu pagi, ketika saya baru saja meninggalkan musala selama 1 jam, telepon berdering. Nomor Dr. Yusuf, dokter yang merawat Lestari. Jantung saya berdetak kencang, perasaan cemas yang akrab muncul. Halo Dr. Yusuf, suaranya terdengar, sedikit tergesa-gesa. Bapak Adrian, saya baru saja memeriksa catatan elektroensefalogram pagi ini. Ada hal yang tidak biasa. Aktivitas gelombang otak Ibu Lestari meningkat secara signifikan. Saya berdiri membeku di jalan. Meningkat? Apa maksud dokter? Apakah kami belum berani menyimpulkan, tetapi ini adalah hal yang positif. Saya sarankan Bapak segera datang. Saya melaju kencang seperti orang gila. Angin pagi menerpa wajah, membawa ribuan pikiran yang tumpang tindih. Saya takut, saya berharap, saya tidak berani percaya. Ketika sampai di rumah sakit, saya hampir berlari ke ruang ICU. Ibu Lestari masih terbaring di sana, wajahnya damai, helai rambut jatuh di bantal. Saya memegang tangan istri saya, tangan yang dingin tetapi lembut, dan berkata dengan suara bergetar, "Lestari, ini aku. Kamu dengar aku?" Ruangan hening hingga terdengar jelas suara mesin pemantau detak jantung tit, 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 teratur. Saya menunduk, air mata jatuh di tangannya. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya memanggil nama itu. Hanya tahu setiap kali terasa lebih putus asa dari sebelumnya. Lalu, tiba-tiba, sebuah gerakan yang sangat halus, seperti angin menyentuh permukaan danau. Jari tangannya sedikit bergerak, saya menahan napas. Lestari, kelopak matanya bergetar. 1, 2 kali, lalu perlahan terbuka. Mata itu, mata yang saya pikir tidak akan pernah saya lihat lagi. Kini menatap saya, buram tetapi memiliki cahaya. Adrian, suaranya begitu lemah hingga saya harus mendekat untuk mendengarnya. Saya menangis. Semua air mata, ketakutan, malam tanpa tidur yang tertahan selama 2 tahun terakhir, pecah dalam momen itu. Saya berlutut, menempelkan dahi ke tangannya. Lestari, kamu sadar, kamu dengar aku. Dr. Yusuf dan para perawat berlari masuk, wajah mereka terkejut sekaligus terharu. Tidak bisa dipercaya, pasien merespons saraf sepenuhnya secara alami. Saya samar-samar mendengar suara orang berbicara, suara mesin berbunyi, tetapi semuanya seolah menghilang. Saya hanya tahu wanita saya telah kembali, dan jauh di lubuk hati saya tahu betul siapa yang dipilih Allah untuk membawanya kembali. Saya meninggalkan rumah sakit ketika hari sudah sore. Hujan telah reda, langit cerah. Sinar matahari lembut memantul di trotoar yang masih basah. Saya duduk di mobil, melihat ke arah musala tempat Ryan biasa menyapu halaman. Di hati saya bergema sebuah kalimat yang pernah ia ucapkan, ketika kita masih tahu cara berdoa, artinya Allah masih mendengarkan. Saya tertawa, air mata masih menetes. Mungkin mukjizat yang sesungguhnya bukanlah tentang istri saya membuka mata, melainkan tentang hati saya yang telah belajar cara percaya lagi. Ketika saya sampai di musala, Ryan sedang membersihkan sampah di sudut halaman. Melihat saya, dia berlari keluar, keringat membasahi dahinya. "Bapak Adrian, hari ini Bapak terlihat lebih bahagia dari biasanya." Saya tidak menjawab segera. Saya membungkuk, menaruh tangan di bahunya. Ibu Lestari sudah sadar. Ryan membelalakan mata, lalu dengan lembut melipat tangan,
Air mata mengalir di pipinya. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Allah karena telah mendengar doa saya. Saya berkata pelan, suara saya bergetar. Bukan hanya doa kamu, Ryan, tetapi juga keyakinanmu yang telah menarik Bapak kembali ke cahaya. Dia tersenyum, senyum yang polos, lalu menjawab dengan lembut. Allah sayang pada orang yang tahu cara menunggu, Pak. Mungkin dia melihat Bapak belum menyerah, makanya dia mempertemukan saya dengan Bapak. Saya menatapnya, hati saya dipenuhi perasaan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Seorang anak kecil, hanya dengan kepolosan dan keyakinan yang murni, telah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh seluruh dunia medis. Ada cerita yang seolah sudah tertutup, tetapi kemudian suatu hari Allah membuka pintu lain, tempat benang-benang takdir yang tak terlihat bersilangan, secara diam-diam dan sempurna. Setelah Lestari sadar, saya merasa seolah baru dilahirkan kembali. 2 tahun yang terasa begitu panjang, akhirnya berakhir dalam sebuah mukjizat. Dia masih lemah, suaranya masih tipis seperti hembusan angin, tetapi matanya telah kembali memiliki kehidupan. Setiap kali melihat senyumnya, saya selalu teringat pada Ryan, anak yang menanamkan kembali keyakinan yang pernah saya hilangkan. Saya bercerita padanya tentang anak itu, tentang pagi-pagi ketika saya datang ke musala, tentang cara Ryan membaca Quran di bawah sinar matahari pagi, suaranya melengking dan hangat, dan tentang siang yang menentukan ketika dia memegang tangan saya, mengatakan bahwa Allah masih mendengarkan. Lestari diam mendengarkan, bibirnya sedikit melengkung dalam senyum yang telah saya nantikan selama 2 tahun. Adrian, saya ingin bertemu dengan anak itu, katanya pelan, matanya memancarkan cahaya yang aneh. Saya ingin berterima kasih kepada orang yang telah mendoakan saya. Keesokan paginya, saya menjemput Ryan ke rumah sakit. Dia berpakaian lebih rapi dari biasanya, kemeja putih bersih, celana disetrika rapi, dan matanya memancarkan kebahagiaan yang polos. Ketika melangkah masuk ke kamar, Ryan terhenti. Cahaya menembus jendela menyinari wajah Lestari, membuat wajah itu seolah diselimuti cahaya lembut yang aneh. Saya mendengar dia berbisik pelan, mirip wanita itu. Wanita itu? Saya bertanya lagi. Ryan tersenyum, menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Lestari duduk perlahan, saya menopang bahunya. Dia mengulurkan tangan, menggenggam tangan Ryan, suaranya bergetar lembut. Kamu Ryan kan? Kamu yang mendoakan saya selama 2 tahun ini? Anak itu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin Allah menyayangi ibu seperti dia menyayangi ibu saya. Lestari tiba-tiba terdiam. Matanya bergetar sesaat, seperti sebuah ingatan yang sangat jauh sedang kembali. Saya melihat Lestari meremas tangan Ryan dengan lembut. Ryan, dia mengulang nama itu seolah sedang mencoba memanggil kembali kenangan. Kamu bilang ibumu meninggal 2 tahun lalu? Anak itu mengangguk, suaranya semakin pelan. Ya, ibu saya meninggal setelah kecelakaan di Jalan Cihampelas. Hari itu saya dan ibu naik motor kecil, nyaris ditabrak truk. Ada seorang wanita melompat keluar dari mobil, mendorong kami berdua ke pinggir jalan. Dia terluka parah, lalu pingsan. Ibu saya bilang, kalau tidak ada dia, mungkin kami berdua sudah mati. Lestari tertegun. Saya mendengar detak jantung saya berdebar kencang. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuh. Cihampelas, 2 tahun lalu, adalah tempat Lestari mengalami kecelakaan. Dia menatap saya, suaranya serak karena emosi. Adrian, aku ingat. Saya menggenggam tangannya, sedikit gemetar. Kamu ingat apa? Lestari menatap Ryan, air mata berlinang. Hari itu, hujan. Aku sedang menyetir pulang setelah kegiatan amal di panti asuhan. Ketika sampai di Cihampelas, aku melihat sebuah motor kecil mengangkut ibu dan anak oleng di depan truk. Aku hanya sempat berteriak, "Ya Allah!" lalu melompat keluar dari mobil, mendorong mereka ke pinggir jalan. Setelah itu, semuanya menjadi gelap.
Aku hanya ingat suara anak kecil menangis dan suara seorang wanita memanggil, "Nona, Nona," sebelum aku pingsan. Ruangan hening. Saya merasakan punggung saya merinding. Ryan berdiri terpaku, bibirnya bergetar. "Nona, Nona yang menyelamatkan ibu dan saya hari itu." Suaranya pecah, air mata mengalir, tangan kecilnya menggenggam erat tangan Lestari. Tangan yang pernah menyelamatkan nyawanya. Ibu saya bilang, wanita itu terluka parah. Ibu saya berdoa setiap hari agar Nona bisa hidup. "Lalu bagaimana ibu kamu sekarang? Apakah dia sehat?" Lestari bertanya dengan tergesa-gesa. "Ibu sudah dipanggil Allah, hanya beberapa bulan setelah kecelakaan, ibu sakit parah lalu meninggal. Sebelum meninggal, ibu berpesan agar saya terus mendoakan Nona." Lestari menangis, air mata jatuh di tangan anak itu. "Ya Allah, ternyata ibu kamulah yang aku selamatkan." Dia memeluk Ryan, isak tangisnya tertahan. "Allah mengizinkan aku hidup kembali untuk bertemu denganmu, untuk mengatakan, aku berterima kasih padamu karena telah mendoakanku selama aku tak sadarkan diri. Kamu adalah jawabannya untuk keyakinanku hari itu." Ryan terisak dalam pelukannya. "Tidak, Nona, saya yang berterima kasih. Allah mengirim Nona untuk menyelamatkan ibu dan saya, dan kini dia mengirim saya untuk mengembalikan kehidupan Nona. Pasti Allah sangat menyayangi kita." Saya berdiri di sana, menyaksikan pemandangan itu, hati saya seolah tercekat. Semua kepingan tiba-tiba terhubung. Kecelakaan, 2 tahun koma, anak kecil di tengah hujan malam, doa yang pelan, semuanya bukanlah kebetulan, melainkan lingkaran karma dan keyakinan yang sempurna. Ketika Ryan meninggalkan kamar rumah sakit, Lestari menggenggam tangan saya erat-erat. Dia berkata pelan, suaranya penuh emosi. "Adrian, Allah sungguh luar biasa. Aku pikir aku hanya hidup berkat alat-alat, tidak menyangka aku hidup untuk bertemu dengan anak yang pernah aku selamatkan." Saya mengangguk pelan, air mata jatuh. Itu bukan kebetulan, Lestari. Allah tidak pernah menulis berlebihan satu pun detail dalam kisah manusia. Kita menyelamatkan orang, lalu diselamatkan kembali. Kita berdoa, lalu mendapat jawaban dalam wujud seorang anak kecil. Dia tersenyum, lemah tetapi penuh kedamaian. Aku mengerti. Tidak ada yang hilang ketika itu berasal dari ketulusan hati. Hari itu saya mengantar Ryan kembali ke musala. Di perjalanan, dia duduk diam, kedua tangan menggenggam erat Quran tua. Dia melihat keluar jendela, suaranya pelan seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Allah Maha Adil, Pak. Nona menyelamatkan ibu dan saya, kini saya diizinkan berdoa untuk menyelamatkan Nona. Pasti ibu akan sangat bahagia di sana." Saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya meletakkan tangan saya di bahunya. Di mata kecil itu ada cahaya yang jarang dimiliki orang dewasa seperti saya. Cahaya keyakinan yang murni. Ketika saya pulang malam itu, Lestari sudah tidur. Cahaya bulan menyinari wajahnya, damai seolah tidak pernah ada luka. Saya duduk di sampingnya, mengawasinya lama. Saya memikirkan Ryan tentang kata-kata yang dia ucapkan, dan tiba-tiba saya mengerti. Allah tidak hanya menyembuhkan Lestari, Dia juga menyembuhkan saya, orang yang pernah kehilangan kepercayaan pada ketulusan. Mungkin inilah cara Allah menuliskan mukjizat, dengan orang-orang yang tampaknya kecil, tetapi hati mereka membawa kekuatan untuk mengubah takdir orang lain. Malam itu, sebelum tidur, saya membuka telepon, melihat kembali rekaman suara lama dokter. Suaranya ketika berkata, "Lestari sudah memiliki respons saraf." Saya menangis, tidak lagi malu dengan air mata. Karena saya tahu, sejak bertemu Ryan, saya bukan lagi orang yang dulu. Di luar, suara hujan turun jarang-jarang, ringan seperti napas. Saya menatap langit Bandung yang hitam pekat, dan saya tahu, masih ada bagian dari cerita yang belum berakhir. Karena terkadang, orang yang kita selamatkan justru adalah keluarga yang ingin Allah berikan kepada kita. Saya pernah berpikir rumah saya adalah simbol kesuksesan. Dinding putih, halaman luas,
Segala sesuatu tertata rapi hingga terasa dingin. Namun ternyata rumah itu tidak pernah benar-benar hidup sampai seorang anak yatim melangkah melalui pintu. Sejak Lestari pulih, hidup kami berubah sedikit demi sedikit. Dia semakin sehat, masih lemah tetapi senyum selalu ada di bibirnya. Dan Ryan, anak yang Allah kirimkan sebagai mukjizat, masih mengunjungi kami setiap minggu membawa kedamaian yang aneh. Suatu sore ketika Lestari melihat Ryan menyapu halaman di teras, dia berkata pelan, "Anak ini seperti sinar matahari, Adrian. Setiap kali dia datang, kamu lihat tidak, rumah kita seolah lebih terang." Saya mengangguk, tersenyum. Aku lihat, mungkin Allah mengirimkannya untuk mengajari kita cara hidup kembali. Dan sejak hari itu, keputusan pun dibuat, sebuah keputusan yang seumur hidup saya tidak pernah sesali. Saya bertanya pada Ryan di suatu sore yang cerah. "Ryan, jika Bapak dan Ibu Lestari mengajakmu tinggal bersama, apakah kamu setuju?" Dia mendongak, matanya terbuka lebar, terkejut sekaligus malu-malu. Saya boleh tinggal di sini sungguh-sungguh?" Saya mengangguk, tidak hanya tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga ini. Dia diam untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan. Suaranya bergetar. "Sejak kecil, saya belum pernah punya rumah yang sesungguhnya. Jika Allah memberi saya kesempatan ini, saya akan berusaha menjadi anak baik dan membantu Bapak Ibu setiap hari." Saya membelai kepalanya, perasaan hangat menyebar di hati. Sejak hari itu, rumah kami memiliki napas baru. Hari pertama Ryan tinggal, dia bangun lebih pagi dari kami. Ketika saya turun ke dapur, aroma kue yang baru keluar dari oven menyebar ke seluruh ruangan. Ryan sedang sibuk mencuci piring, dan Lestari tersenyum melihatnya. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang sudah lama tidak saya lihat. Dia bilang ingin membantu pekerjaan rumah, tidak mau diam, katanya. "Kamu lihat tidak, kamu mengajar ratusan karyawan, tetapi tidak ada yang serajin anak ini." Saya tertawa, duduk di samping Ryan, melihat dia mengelap meja makan dengan lap kecil. Dia melakukan semuanya dengan hati-hati, teliti, bukan karena takut, melainkan karena bersyukur. Saat malam, ketika kami makan malam bersama, dia selalu duduk sopan, hanya makan setelah kami mengambilkan. Lestari menambahkan sepotong ikan untuknya. Dia malu-malu berkata, "Ibu makan saja, saya sudah kenyang." "Tidak boleh, anak ibu harus makan banyak agar cepat besar." Lestari mengucapkan kalimat itu dengan alami hingga saya sendiri terkejut. Dia belum pernah memanggil siapapun anak, selain menyebut nama saya. Sejak ada Ryan, rumah saya tidak lagi sepi. Pagi hari, suara dia membaca Quran terdengar dari kamar kecil di sebelah tangga, menyatu dengan sinar matahari yang menembus jendela. Malam hari, alih-alih suara TV yang dingin, ada suara obrolan, tawa Lestari dan anak itu. Saya pernah hidup di tengah ketenaran, tetapi baru saat ini mengerti apa itu kedamaian yang sesungguhnya. Suatu malam, ketika melihat Ryan dengan hati-hati melipat mushaf tua milik ibunya, saya bertanya, "Kamu masih menggunakan Quran tua itu? Kertasnya sudah sobek, Bapak bisa membelikan yang baru." Dia menggeleng pelan, suaranya kecil tetapi tegas. "Tidak perlu, Pak. Ini adalah hadiah terakhir yang ibu saya tinggalkan." Setiap kali membaca, saya merasa seperti sedang berbicara dengan ibu. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya menatap mata jernih itu dan tiba-tiba mengerti bahwa keyakinan sejati tidak terletak pada buku baru atau kata-kata indah, tetapi pada hati yang tahu cara menjaga hal-hal kecil dengan seluruh kasih sayang. Waktu berlalu, saya menyadari diri saya juga berubah. Saya mulai berhenti di tengah rapat, melihat keluar jendela setiap kali hujan turun. Saya teringat pada Ryan, teringat pada cara anak itu mendoakan Lestari di malam hujan itu, dan saya merasa semua rencana besar dalam hidup saya menjadi terlalu kecil di hadapan satu doa yang tulus. Saya berhenti terlalu peduli pada uang, mulai meluangkan waktu untuk datang ke musala bersama Ryan. Kami memperbaiki atap yang bocor, mengganti kipas angin,
membeli lebih banyak Quran untuk anak yatim. Awalnya, orang-orang di sekitar terkejut melihat saya, seorang pengusaha sibuk, menyapu halaman, membersihkan sampah, tertawa, dan bermain bersama anak-anak. Tetapi bagi saya, setiap tetesan keringat adalah kebahagiaan. Lestari juga menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Dia menanam kembali kebun bunga yang 2 tahun lalu pernah kering, mengatakan ingin bersyukur kepada Allah dengan warna dan aroma. Dan di tengah kebun itu, Ryan membuat sebuah kursi kayu kecil, agar setiap malam kami bisa duduk bersama membaca Quran di bawah cahaya lampu kuning. Suatu sore, ketika sinar matahari terakhir jatuh ke halaman, Lestari menggenggam tangan saya. "Adrian, aku pikir, mungkin kita harus berbuat lebih banyak untuk anak-anak seperti Ryan. Kamu lihat tidak, hanya 1 anak saja sudah membuat rumah kita dipenuhi cahaya." Saya diam. Kalimat itu seolah menanam benih baru di hati saya. Saya mulai berpikir untuk mendirikan sebuah yayasan, tempat yang bisa menampung anak-anak yatim, membantu mereka mendapatkan pendidikan, memiliki rumah. Saya tidak mengatakannya segera, tetapi di kepala, ide itu telah menyala seperti api kecil. Suatu malam, saya melewati kamar Ryan. Pintu sedikit terbuka, cahaya lampu meja memancar hangat. Saya berniat mengetuk pintu, tetapi mendengar suara dia terdengar pelan dan khusyuk. "Ya Allah, terima kasih karena telah memberi saya orang tua baru. Mohon berikan saya kekuatan untuk membantu anak-anak seperti saya, agar tidak ada yang harus berdoa dalam kesendirian seperti dulu." Saya berdiri membeku di depan pintu. Setiap doa itu seolah menyinari diri saya sendiri, orang yang pernah berdoa karena takut, bukan karena bersyukur. Kini, saya mengerti bahwa mukjizat yang sesungguhnya tidak terletak pada Lestari yang hidup kembali, melainkan pada hati saya yang telah dihidupkan kembali. Saya membuka pintu perlahan, masuk, menaruh tangan di bahu anak itu. Ryan terkejut, berbalik, matanya bulat. Saya tersenyum, air mata berlinang. "Terima kasih Ryan, Bapak pikir Allah mengirim kamu tidak hanya untuk menyelamatkan Ibu Lestari, tetapi juga untuk menyelamatkan Bapak dari kebisuan jiwa." Dia tertawa, senyumnya sehangat mentari pagi. "Bukan cahaya saya, Pak. Saya hanya berdoa. Allah yang melakukan segalanya." Malam itu saya keluar ke teras, menatap langit penuh bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga dari kebun yang baru ditanam Lestari. Saya melihat jelas setiap jendela terang di rumah saya, mendengar suara Ryan membaca Quran samar-samar dari kamarnya. Suara itu menyatu dengan napas malam, membentuk melodi kehidupan baru. Saya memejamkan mata, berbisik, "Ya Allah, terima kasih karena telah mengirimkan Ryan. Mohon ajari saya cara membagikan cahaya itu kepada orang lain." Orang bilang waktu bisa menghapus segalanya, tetapi ada doa yang hidup abadi, melampaui tahun, melampaui manusia. 15 tahun telah berlalu sejak saya bertemu Ryan di malam hujan itu. Kota Bandung kini banyak berubah. Jalanan tua diganti dengan gedung-gedung tinggi, lampu-lampu yang berkilauan. Tetapi bagi saya, satu hal tetap tidak berubah. Suara anak itu yang bergema dalam ingatan seperti lampu yang tidak padam. Kini, Ryan berusia 24 tahun. Seorang pemuda tinggi, dewasa, dengan mata yang masih jernih seperti saat pertama bertemu. Dia adalah direktur Yayasan Cahaya Lestari, tempat yang menampung lebih dari 150 anak yatim di seluruh Indonesia. Setiap pagi, sebelum pergi ke kantor, Ryan masih mempertahankan kebiasaan masa kecilnya. Dia berlutut, mencium tangan saya, dan Lestari lalu berkata dengan suara yang khusyuk, "Ayah ibu doakan saya ya, agar hari ini saya bisa membantu lebih banyak orang." Setiap kali mendengar kalimat itu, hati saya kembali tersentak dalam rasa bangga dan syukur. Saya tahu saya sudah tua. Saya juga tahu mukjizat terbesar dalam hidup saya bukanlah Lestari yang sadar, melainkan anak yatim yang dulu tumbuh menjadi cahaya bagi banyak jiwa lain. Pagi itu ketika Ryan bersiap untuk pergi bekerja,
Saya memanggilnya. Tangan saya gemetar, harus berpegangan pada sandaran kursi kayu agar bisa berdiri tegak. "Ryan," kata saya pelan, "duduk sebentar dengan ayah." Dia berbalik, tersenyum lembut. "Ayah mau pesan apa?" Saya menatap mata itu, mata yang pernah membuat saya percaya pada Allah lagi, dan berkata perlahan, kata demi kata, seolah takut waktu tidak sempat mendengar, "Jangan lupa, dulu Allah mengirim kamu untuk menyelamatkan ibu dan ayah. Sekarang jadilah orang yang membawa mukjizat bagi orang lain." Ryan diam, matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam tangan tua saya, meletakkannya di dahinya. "Saya janji, ayah, saya tidak akan pernah membiarkan cahaya itu padam." Saya mengangguk, tersenyum. Perasaan damai menyebar ke seluruh tubuh, seolah hati saya diam-diam berkata pada dirinya sendiri, lingkaran takdir telah tertutup. Sore itu, saya dan Lestari diundang untuk menghadiri peringatan 15 tahun Yayasan Cahaya Lestari. Aula besar dihias sederhana tetapi hangat. Deretan kursi kayu, cahaya lampu kuning lembut, dan ratusan wajah anak-anak yang bersemangat menunggu. Di panggung, papan besar bertuliskan, "Yang menolong akan ditolong. Orang yang menyelamatkan akan diselamatkan kembali." Saya menggenggam tangan Lestari, tersenyum pelan. Dia menatap tulisan itu, matanya berkaca-kaca. "Kamu ingat tidak? Itu adalah kalimat yang pernah aku katakan di rumah sakit." Ternyata Ryan masih mengingatnya. Saya meremas tangannya pelan. Kalimat itu menyelamatkan kita bertiga. Lalu Ryan melangkah ke atas panggung. Cahaya lampu menyoroti wajahnya. Kini membawa aura dewasa seorang pria yang berpengalaman, tetapi di tatapan matanya, saya masih melihat bayangan anak kecil tahun itu. Anak yang pernah duduk di tengah hujan, gemetar membaca Quran dengan suara jernih. Suara Ryan bergema melalui mikrofon. Berat, mantap, tetapi tetap mempertahankan kerendahan hati yang ada. 15 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang anak kecil tanpa rumah. Saya pernah tidur di musala tua, membaca Quran setiap malam untuk mendoakan ibu, dan untuk seorang wanita asing yang tidak pernah saya ketahui namanya. Saya tidak tahu bahwa wanita itu justru adalah orang yang telah menyelamatkan ibu dan saya dari kematian. Dan Allah, dengan caranya yang ajaib, memberi saya kesempatan untuk menyelamatkan dia kembali. Seluruh aula hening. Saya mendengar suara beberapa orang terisak. Bahkan saya, pria yang telah melalui banyak pasang surut, tidak bisa menahan air mata. Ryan berhenti sejenak, tatapannya menyapu deretan kursi tempat saya dan Lestari duduk. Wanita itu kini adalah ibu saya, dan pria yang berbesar hati menerima saya adalah ayah yang mengajari saya apa itu rasa syukur. Dia menundukkan kepala, suaranya tercekat. Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kisah yang mengharukan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa satu tindakan kebaikan kecil hari ini dapat menyelamatkan satu jiwa di hari esok. Karena Allah selalu mengingat setiap tetes air mata, setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Aula bergemuruh dengan tepuk tangan, tetapi Ryan hanya tersenyum tipis, lalu menunduk membaca sebuah ayat pendek dari Quran. Doa untuk jiwa-jiwa yang tersesat agar menemukan cahaya. Setelah upacara, saya berjalan perlahan ke sudut ruangan, tempat ada sebuah lemari kaca kecil. Di dalamnya adalah mushaf tua, Quran dengan sampul sobek yang pernah dipeluk Ryan saat kecil. Di bawah cahaya lampu, setiap halaman yang menguning itu seolah bersinar. Saya menundukkan kepala, air mata mengalir. Di samping buku itu ada papan kecil-kecil bertuliskan, kenangan dari ibu yang mengajari saya bahwa doa tidak pernah hilang. Saya mendengar langkah kaki di belakang. Lestari datang dengan lembut menaruh tangan di bahu saya. "Kamu lihat sayang, setiap tetes air mata kita dulu, kini telah berubah menjadi senyuman ratusan anak." Saya melihat sekeliling, anak-anak yatim sedang bermain, berlari mengelilingi Ryan, memanggilnya abang, memanggilnya guru. Mata mereka bersinar, tawa mereka bergema seperti rangkaian mutiara yang berkilauan di tengah ruangan yang dipenuhi rasa syukur.
Malam itu kembali ke rumah, saya duduk di teras. Langit Bandung cerah, bulan bersinar dan lembut seperti wajah lestari. Ryan sedang berbicara dengan anak-anak di lantai bawah, tawanya berpadu dengan suara angin. Saya memejamkan mata, memikirkan semua yang telah terjadi dalam 15 tahun terakhir. Kecelakaan, malam-malam hujan, doa dalam keputusasaan, dan juga tatapan mata anak yang mengubah hidup saya. Saya tiba-tiba mengerti segala sesuatu di dunia ini memiliki alasan. Tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada rasa sakit yang sia-sia. Allah tidak pernah menulis salah satu baris pun dalam kisah setiap orang. Ketika saya membuka mata, Ryan sudah berdiri di sana, diam. Dia duduk di samping saya, memberikan saya secangkir teh panas. Ayah, saya ingat pesan ayah. Saya akan terus membangun pusat baru di Surabaya, tempat dengan anak yatim terbanyak. Saya menatapnya, tersenyum lemah. Ayah tidak bisa membantu banyak lagi, tetapi cahaya yang kamu bawa, itulah bagian terbaik yang Allah tinggalkan di hati ayah. Ryan mengangguk pelan, matanya bersinar. Bukan cahaya saya, ayah. Itu adalah cahaya dari Allah, bersinar melalui doa ibu dan ibu Lestari. Kami terdiam. Hanya ada suara angin malam yang menyelinap melalui pepohonan dan cahaya bulan yang jatuh di atap rumah. Tempat yang dulu adalah villa yang dingin, kini adalah rumah bagi doa-doa yang dijawab. Saya tahu, cepat atau lambat saya akan meninggalkan dunia ini. Tetapi tidak ada lagi ketakutan, karena saya telah melihat mukjizat, tidak hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh jiwa. Ketika saya memejamkan mata perlahan, saya mendengar suara Ryan membaca Quran di ruang tamu. Suaranya berat, lambat, dan penuh emosi. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa anak yatim. Saya tersenyum, membiarkan air mata jatuh. Saya tahu cahaya itu akan terus menyebar, hidup dalam setiap napas, setiap doa anak-anak yang telah disentuh Ryan. Dan mungkin ketika saya tidak ada lagi di sini, setiap kali angin berhembus melalui musala kecil tahun itu, seseorang akan mendengar bisikan saya di kehampaan. Terima kasih, ya Allah, karena telah mengirimkan Ryan untuk mengajari saya bahwa tidak ada doa yang sia-sia jika diucapkan dari hati yang murni.